Oke, berjumpa lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran Spreadsheet. Hari ini kita akan mulai membahas lebih dalam lagi. Setelah minggu lalu kalian Bu Evi tanya contoh spreadsheet, aplikasinya apa saja, manfaatnya apa saja, kemudian istilah-istilah yang ada di dalam spreadsheet. Oke, kita mulai. Spreadsheet atau pengolah angka, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka. Nah, software atau aplikasi yang bisa digunakan salah satunya adalah Microsoft Excel, keluaran dari Microsoft. Ini berbayar. Yang biasa kita pakai malah biasanya itu bajakan. Oke, harapan Bu Evi pakai yang orisinil ya, walaupun agak mahal. Kemudian kalau ada yang sudah pernah mencoba menggunakan OpenOffice Calculate yang dari versi Linux, itu juga merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, manfaatnya banyak sekali dari spreadsheet. Kemarin siapa yang hanya menyebutkan satu? Jadi untuk membuat tabel, untuk melakukan perhitungan data, untuk kalian membuat jadwal, untuk membuat grafik, untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nanti kita akan buat untuk semester 2. Jadi mau nggak mau kalian harus kuasai untuk dasar-dasar Excel-nya. Kemudian data statistik, masih banyak lagi. Nah, kita akan memulai dengan mengenali lembar kerja dari Excel berikut ini. Nah, ini adalah lembar kerja Excel 2016. Ya, lembar kerja Excel 2016. Kalau kemarin Bu Evi sudah tanya yang sel. Nah, sel itu contohnya adalah seperti ini. Jadi ketika Bu Evi klik di sini, yang terblok di sini adalah huruf G dan angka 14. Ini adalah pertemuan antara kolom G dan baris 14. Maka muncullah di sini ini yang disebut dengan sel. Jadi sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ya, simple. Pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Biasanya dinamakan dengan sel A, bukan A ya, G14. Jadi sesuai dengan kolomnya kolom apa, kemudian 14 barisnya. Jadi dinamakannya sesuai dengan itu. Oke, kemudian rank. Rank ini adalah contoh rank yang Bu Evi kasih warna merah. Ini adalah namanya rank, kumpulan dari beberapa sel. Biasanya penyebutannya dengan namanya rank. Ini rank G9 sampai ditandai dengan tanda titik 2. Ini Bu Evi rank sama dengan G9 sampai J14. Ini adalah rank atau kumpulan dari beberapa sel. Kemudian kolom. Kolom dan baris ternyata kemarin masih ada yang konsepnya terbalik-balik. Kolom ini lajur-lajur secara horizontal, vertikal atau tegak lurus ke atas ya. Ini diwakili atau ditandai dengan huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Nah, untuk tugas yang pertama, tolong cari jumlah kolom Excel 2016. Jumlah kolomnya ada berapa? Oke. Jadi inilah kolom. Kalau kita klik di heading kolom itu yang atas ini, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini heading kolom. Ini langsung akan terblok satu kolom. Misalnya ini kolom F. Nah, kalau baris, ini ditandai dengan angka 1 sampai seterusnya. Sampai berapanya? Nah, itu tugas yang kedua untuk kalian. Berapa jumlah baris Excel 2016? Oke, ini ditandai dengan angka. Jadi kalau
diklik di baris kedua, maka akan terblok lajur yang menyamping kiri ke kanan. Jadi jangan terbolak dan terbalik ya. Kalau baris itu horizontal, lajur-lajur horizontal. Kalau kolom, lajur-lajur vertikal. Nah, ini adalah lembar kerja Excel atau disebut dengan worksheet. Ya, lembar kerja Excel atau worksheet. Nah, ini ada sheet 1, kemudian nanti kalau ditambahkan ada sheet 2, ini menunjukkan halaman. Jadi kalau seperti sebuah buku cetak, ini kalau seperti sebuah buku cetak ini kalau di dalam Excel disebut dengan workbook. Nah, halaman ini disebut dengan worksheet atau lembar kerjanya. Kemudian nomor halaman itu disebut sheet, itu kalau dalam versi Excel. Jadi worksheet lembar kerja Excel, workbook kumpulan dari worksheet atau buku kerja dalam Excel. Sampai di sini sudah paham belum? Harapan Bu Evi sudah ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di samping bawah itu ada baris penggulung. Ada kiri ke kanan, ini namanya horizontal scroll bar, menggulung lembar kerja kiri kanan ya. Ini horizontal. Kalau yang atas berarti vertical scroll bar. Oke. Kemudian di sini ada juga zoom. Ya. Zoom. Ya, ini untuk memperbesar tampilan, untuk memperkecil. Nah, sebelahnya biasanya yang kadang-kadang agak kalau kalian ketemu, ini ada tampilan atau view-nya. Normal, pack layout. Kalau pack layout biasanya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan seperti ini, tinggal di pojok kanan bawah ini ada tampilan ya. Nah, berarti kalau seperti ini tampilannya, yang muncul adalah pack layout. Nah, untuk kembali ke semula berarti kamu pilih yang normal. Oke. Kemudian ini kita bekerja di sheet 1 atau sheet 2 boleh, tergantung nanti disimpannya. Oke, kemudian di sini ini A1 karena sel pointernya menunjuk di misalnya ini B6, maka di bagian sini akan muncul B6 sebelah kanan atas. Ini yang disebut dengan name box. Jadi namanya sel B6 ya. Kemudian geser ke kanan, ini ada formula bar. Ini nanti kalau kita ketikkan sesuatu misalnya saya ketikkan nama saya. Nah, ini kelihatannya kita memakai 3 sel ya, tapi sebenarnya hanya 1 sel. Ya, jadi ini garis-garisnya ini semu. Kalau kita mau membuat tabel, kita harus memberikan garis. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi yang ada isinya hanya ada di sel B6. Jadi ketika kita klik B6, maka di formula bar akan muncul tulisannya. Kalau di C6, kosong di sini karena nggak ada isinya. Oke. Nah, oke, kemudian ini menu-menunya, ada file, home, insert. Nah, di sini home. Saya balik lagi ke home. Ini untuk pengaturan font. Ini alignment, ya kan, mengatur rata kanan, rata kiri, tengah. Kemudian merge and center untuk menggabung beberapa sel menjadi di tengah. Ada wrap text, orientasi untuk huruf. Nah, kemudian number, ini bagian penting Excel juga yang kalian harus kuasai. Kemudian nanti style. Nah, di sini kemudian insert kalau nanti membuat grafik atau pivot table. Ya, page layout ini nanti mengatur kalau kalian mau mencetak Excel, yang pasti akan berbeda dengan mencetak di Microsoft Word. Kemudian formula, ada data, ini data nanti juga akan kita pakai, terutama semester genap nanti. Review, view. Nah, coba ini view.
Di sini ada grid line. Grid line ini terchecklist, maka akan tampil seperti kotak-kotak ini. Kalau kita hilangkan checklistnya, maka seperti ini jadi false. Oke, ini pengenalan lembar kerja dari Microsoft Excel. Ada yang mau ditanyakan?